Ya, pemirsa masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Stefani Patricia. Pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Pahing, Surabaya mengalami kenaikan. Harga cabai rawit mengalami kenaikan paling tinggi hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Seperti inilah suasana pasar tradisional Pahing di kawasan Rungkut Kidul, Surabaya, Jawa Timur. Harga-harga sembako mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga beras semua jenis per kilonya naik 500 hingga 1.000 rupiah per kilogram. Selain itu harga cabai rawit naik lagi menjadi 60.000 rupiah per kilogramnya. Harga ini naik dari sebelumnya 45.000 sampai 50.000 rupiah pada seminggu sebelum Ramadan. Harga cabai dinilai melonjak tajam karena normalnya per kilogram hanya 20 hingga 25.000 rupiah. Disusul harga bawang putih mencapai Rp30.000, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Sementara untuk harga bawang merah mengalami kenaikan dari harga Rp17.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Ini sebelum puasa atau gimana? Sebelum puasa, sebelum puasa sampai sekarang belum turun. Belum turun. Ya kalau bisa beli ya enggak bisa beli ya wis gak bisa makan ayam. Selain sembako, harga daging ayam juga mengalami kenaikan. Dari harga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Sementara harga telur mulai turun dari harga Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Iliarsan, Ayus Noto. Pemirsa, dalam jaga kestabilan harga kebutuhan pokok, Kadin DKI Jakarta bersama Kodam Jaya melakukan kolaborasi untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Ya, pemirsa, Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, berkunjung ke Kodam Jaya sekaligus bersilaturahmi dengan Panglima Kodam Jaya yang baru saja dilantik, Mayor Jenderal Muhammad Hasan. Ketua Kadin DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan pihak Kodam Jaya untuk bersama-sama menstabilkan berbagai harga 9 bahan pokok selama bulan suci Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Selain dengan Kodam Jaya, Kadin DKI juga menggandeng beberapa stakeholder seperti Polda Metro Jaya maupun Pemprov DKI Jakarta. Harga khususnya di DKI Jakarta sehingga bisa kolaborasi bukan hanya dengan Pangdam Jaya, kami juga sudah akan dengan Kapolda, kemudian dengan Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meninjau harga dan stok bahan pokok di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pantauan awal Ramadan ini, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman didampingi Kadis Perdagangan Andi Arwin Ajis memantau harga dan stok bahan pokok di pasar tradisional Terong, Makassar, Sulawesi Selatan Jumat sore. Pemantauan di awal Ramadan ini dilakukan dengan menanyakan langsung kepada para pedagang mengenai harga hingga ketersediaan stok bahan pokok. Dari hasil pantauan stok bahan pokok cukup, namun terjadi sedikit kenaikan harga di sejumlah barang. Seperti harga ayam yang sebelumnya dijual Rp50.000 per ekor, saat ini dijual mulai Rp60.000 per ekor. Dan harga telur ayam yang sebelumnya Rp45.000 kini dijual Rp55.000 per rak. Minyak curah berlimpah kita punya, itu yang paling kita takutkan minyak kan. Nah, alhamdulillah banyak juga stoknya. Yang kemasan pun juga bagus harganya. Yang curah tadi belum kita ini ya, cuma lumayan banyak stok berarti ya, bagus aman lah. Telur agak sedikit peningkatannya, tapi harganya Rp55.000, biasanya Rp45.000, Rp10.000 harganya ya. Tapi satu rak ya masih terkendali lah, harga lumayan lah, tidak terlalu. Rp50.000 satu kilonya. Itu biasanya berapa itu Pak sebelumnya? Sebelumnya biasa 45, kadang-kadang juga 40. Itu kenaikan sejak kapan Pak mulai dirasa dari pedagang? Sebelum menjelang puasa. Puasa baru tambah mahal sampai puasa ini Pak ya? Iya, nanti kalau lagi itu biasanya lombok naik kalau menjelang Lebaran.
Saat ini pemerintah terus memastikan ketersediaan stok dan menjaga kestabilan harga di bulan Ramadan. Pemerintah akan melakukan operasi pasar apabila kenaikan harga yang tinggi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu program Partai Perindo untuk mengembangkan usaha para pedagang kecil. Ya, pemirsa, sebagai partai yang memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat, beragam program Partai Perindo hadir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. UMKM merupakan bagian dari usaha yang bisa dijadikan pilihan masyarakat sebagai sumber penghasilan dan meningkatkan perekonomian. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Perindo Kabupaten Purwakarta, Ade Arif Zul Hakim, menegaskan peluang usaha ini harus ditingkatkan mulai dari desa. Desa-desa yang menjadi sentra UMKM harus didampingi agar kualitas terjaga dan pemasarannya semakin luas. Saran kami adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama saya yakin di Perindo para kader-kadernya bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Semoga. Untuk memberikan pendampingan kepada usaha-usaha menengah ini. Partai Perindo telah membuktikan diri menjadi partai yang peduli rakyat kecil dengan membantu mengembangkan para pelaku UMKM. Tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk fisik, Partai Perindo juga memberikan pendampingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan Ramadan, puluhan remaja di Jakarta Timur justru terlibat tawuran menggunakan senjata tajam dan sarung. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews.